Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan A. Kebaktian onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan nyanyian Nyanyikanlah Nyanyian Baru NKB nomor 7, baitnya yang pertama dan kedua. Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri anugerah dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita
melalui Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengakui seringkali dosa, pelanggaran yang kami lakukan, khususnya di tengah-tengah keluarga kami, menghilangkan sukacita, membuat beban berat di antara anggota keluarga kami, ya Tuhan, membuat kami menjadi tidak bahagia lagi di sana. Supaya kami merasakan kebahagiaan, mampu mewujudkan sukacita di tengah-tengah keluarga kami, ya Tuhan. Secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin.
Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengan penuh sukacita saudara, kita menerima berita anugerah dari Injil Lukas pasal 19 ayat 6 dan 9. Demikian saudara. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah sukacita itu senantiasa kami alami, kami rasakan di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Sehingga sukacita itu membuat kami akrab, rukun, dan kuat, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan, siap untuk diubah dan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ketiga, dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 13. Demikian saudara. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kaum itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita, berbahagialah keluarga kita masing-masing ketika senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita hari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, setiap orang, termasuk saya dan saudara, pasti menginginkan hidup yang sukacita. Dalam arti mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan di sepanjang hidupnya dari hari ke hari. Mengapa saudara setiap orang ingin merasakan sukacita dalam hidupnya? Karena saudara, sukacita itu membuahkan yang pertama senyum atau wajah yang sumringah dalam menjalani hidup hari demi hari. Jemaat Tuhan, senyum dan wajah sumringah ini akan jadi berkat, akan jadi sukacita bagi orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya pun juga sangat menikmati percakapan, pergaulan dengan orang yang punya wajah sumringah dan mudah tersenyum itu. Kemudian yang kedua, saudara, sukacita membuahkan suasana hangat. Suasana hangat yang memberi rasa akrab, keadaan yang menyenangkan dan juga ngangeni bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian saudara, sukacita juga membuahkan semangat yang memberi kekuatan, memberi ketabahan dan juga memberi kesetiaan kepada kita di dalam kita menjalani suka duka kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, demikian juga di dalam kita berkeluarga atau di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Tentunya kita juga ingin bahwa setiap anggota keluarga kita mengalami sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita pun juga pengen senantiasa merasakan sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, mengapa kita rindu mengalami sukacita di tengah-tengah keluarga kita? Karena saudara, keluarga itu merupakan tempat yang istimewa, tempat yang penting bagi kehidupan kita masing-masing. Tempat yang penting dan istimewa karena saudara, keluarga itu merupakan tempat tujuan kita untuk pulang. Dari manapun kita, baik dari kita bekerja, bepergian luar kota, kalau kita pulang, pasti kita akan pulang di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kemudian saudara, yang kedua, keluarga merupakan tempat kita bertemu,
bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, bertemu dengan orang-orang yang spesial dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, saudara, keluarga merupakan tempat kita untuk melepas lelah, melepas kepenatan. Keluarga merupakan tempat kita untuk melepas kegalauan hati atau kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, saudara, keluarga itu paling penting karena keluarga merupakan tempat kita untuk beristirahat, untuk mencari kekuatan, untuk mencari semangat guna melanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, saya menggambarkan bahwa keluarga itu bagaikan tempat kita untuk mengecas kehidupan kita supaya baterai kehidupan kita full kembali, kita punya semangat kembali, kita punya kekuatan kembali, kita punya kebahagiaan kembali di dalam kita melanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, kalau seperti itu, keluarga merupakan tempat yang istimewa dan penting dalam kehidupan kita, maka kita pun harus mengalami sukacita, mengalami kerukunan, mengalami keakraban satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini juga menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa mau dekat dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa mau memanggil kita, mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk membawa sukacita di dalamnya. Kebahagiaan, kecukupan, dan rasa aman senantiasa Tuhan berikan kepada setiap kita dan juga setiap anggota keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang mengadakan pesta perkawinan anaknya, orang itu mengundang banyak orang untuk berbagi sukacita. Orang-orang yang diundang akan mengalami sukacita, akan merasakan sukacita jikalau yang pertama, mereka mau merespon, mereka mau datang, mereka mau mendekat kepada orang yang mengadakan pesta itu. Baru mereka mengalami sukacita bersama dengan orang yang mengadakan pesta itu. Tetapi ketika orang itu menolak dan tidak datang, maka dia pun juga tidak merasakan sukacita orang yang mengadakan pesta itu. Mengalami sukacita ketika yang pertama merespon dan datang mendekat kepada orang yang mengundang pesta. Kemudian yang kedua, orang akan mengalami sukacita pesta ketika orang itu memberi dan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam perumpamaan tadi, saudara, ketika seorang pengemis datang tidak memakai pakaian pesta, artinya tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka orang itu juga tidak merasakan, tidak mengalami sukacita pesta itu, bahkan mendapat hukuman dari orang yang mengundang pesta. Jadi saudara, sukacita akan dialami ketika mau merespon, datang mendekat kepada orang yang mengundang pesta. Kemudian yang kedua, memberi yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Jemaat Tuhan, demikian juga kita sekeluarga. Di tengah-tengah kehidupan kita juga akan mengalami sukacita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita akan mengalami sukacita ketika yang pertama, saudara, kita mau merespon panggilan Tuhan, datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam segala sesuatu kita memberikan yang terbaik. Dalam segala sesuatu kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, mari kita membangun sebuah keluarga yang penuh dengan sukacita, mengajak setiap anggota keluarga dengan melakukan yang pertama,
kurangi mengeluh, dan jangan bermalas-malasan. Tetapi mari kita bersemangat merespon segala sesuatu, mencoba mengerti, mencoba menerima keadaan dengan baik. Ketika kita tidak mudah mengeluh dan tidak bermalas-malasan, tetapi dengan sigap, dengan tepat merespon segala sesuatu, maka kita pun juga akan mengalami keberhasilan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, mari kita mengembangkan berpikir positif terhadap segala sesuatu dan memberi yang terbaik. Berpikir positif dan memberi yang terbaik. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, janganlah kita langsung mengatakan masalah ini akan menghancurkan hidup. Tetapi mari kita mencoba berpikir positif, mencari makna di balik masalah, mencari kehendak Tuhan di balik pergumulan yang kita hadapi. Dan saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita senantiasa melakukan, memberi yang terbaik, melakukan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tidak asal-asalan. Maka saudara, yang terbaik pun juga akan kita dapatkan. Yang terbaik pun juga akan didapatkan setiap anggota keluarga kita, sehingga keluarga kita pun juga akan mengalami sukacita di sana. Kemudian yang ketiga, mari kita mengembangkan kehidupan yang tetap mau bersyukur dalam segala sesuatu. Saudara, bersyukur itu membuahkan semangat, membuahkan kekuatan, dan membuahkan kerukunan di dalam kehidupan kita. Bersyukur pun juga, saudara, membuahkan keakraban, semangat, dan kekuatan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sehingga saudara, kalau kita mengembangkan hidup yang seperti tadi, mengurangi mengeluh, tidak bermalas-malasan, kemudian kita bisa berpikir positif, memberi dan melakukan yang terbaik, dan kita senantiasa bersyukur dalam segala hal, maka saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga kita akan sungguh-sungguh dan terus-menerus kita alami. Dan kehadiran Tuhan itu akan senantiasa membawa berkat dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita hari demi hari. Selamat membangun keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dirasakan naikkan hendak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kehadiran yang senantiasa membawa sukacita,
kehadiran yang senantiasa membawa berkat, kehadiran yang senantiasa membawa kerukunan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh terus merasakan kehadiran, sehingga kami terus merasakan sukacita di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan. Berkati kami di dalam bekerja, supaya membuahkan berkat yang kami dapat nikmati, sehingga berkat itu benar-benar membahagiakan kami. Berkati anak-anak yang terus setia sekolah, baik via internet maupun pertemuan fisik. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada anak-anak atau kepada kami semua di dalam anak-anak belajar, dan kami sebagai orang tua mendampingi dan bekerja. Berkati jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan sungguh-sungguh mampu membangun sebuah keluarga yang penuh dengan sukacita, sehingga ada semangat di sana, sehingga keluarga Tuhan sungguh-sungguh mampu menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Berkati masyarakat sekitar kami ya Tuhan, supaya mereka juga tetap sehat, mereka tetap peduli seorang dengan yang lain, mereka pun juga tetap hidup saat ini sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga virus corona semakin berkurang dan menghilang dari kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan di bulan keluarga, khususnya di GKI Gondomono Tuhan. Berdoa untuk persekutuan keluarga, berdoa untuk persekutuan doa malam, berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober yang akan datang. Berdoa juga kegiatan yang lain, pembagian benih, cabai, dan juga yang lainnya ya Tuhan. Supaya kegiatan-kegiatan itu boleh membuat kami semakin melihat ulang keadaan keluarga kami masing-masing, dan bisa memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki keadaan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sampai ke daerah-daerah, Bapak RT RW, biarlah dipakai Tuhan untuk menjaga, untuk mengendalikan khususnya virus corona ini, sehingga bangsa kami semakin membaik, kota Semarang pun juga semakin membaik, sehingga kami pun juga boleh hidup dengan lebih baik dan bahagia. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang masih bisa kami nikmati, masih bisa kami dapatkan, dan mampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatu dengan setia dan sungguh-sungguh. Berdoa bagi yang sakit, biarlah mereka boleh tetap mendapatkan kekuatan, pendampingan, dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998
995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya, sehingga kami pun boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. setelah kebahagiaan usai, marilah kita mewujudkan sukacita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dengan saling menerima dan menguatkan seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Bapa melingkupi kehidupan saudara. Kesetiaan Kristus menuntun langkah saudara. Kuasa Roh Kudus senantiasa
memberi semangat dan kekuatan bagi saudara sekeluarga, kini dan selamanya. Amin.